Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah perbandingan administrasi negara. Di minggu kelima ini, kita akan membahas mengenai fungsi dari ilmu perbandingan administrasi negara. Namun, sebelum kita masuk ke materi ini, saya akan sedikit memberikan kata motivasi buat Ananda semuanya. Perjuanganmu terletak pada ambisi dan keinginanmu. Sedangkan perilaku dan kesabaranmu ditentukan oleh imanmu. Nah, itulah sedikit kata motivasi pembuka di minggu kelima ini. Baik, kita langsung masuk saja ke materi kita. Nah, fungsi ilmu perbandingan administrasi negara itu terdiri dari 6 fungsi yang akan saya ucapkan di sini atau saya ungkapkan di sini. Yang pertama yaitu bahwasanya hasil analisis perbandingan berfungsi menjelaskan berbagai kelebihan dan kekurangan suatu sistem pengelolaan administrasi negara. Sehingga masing-masing negara dapat saling bertukar pikiran dan memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Nah, yang kedua adalah menjadi salah satu metode penelitian di bidang administrasi negara. Dengan demikian, para peneliti, mahasiswa, dan masyarakat dapat menganalisis prinsip-prinsip dari administrasi negara melalui metode komparatif antar sistem ataupun antar negara. Yang ketiga adalah fungsinya tolak ukur pengelolaan administrasi negara dan sebagai pemecahan masalah untuk sebagai persoalan yang dihadapi oleh suatu negara dan pemerintahannya yang berkaitan dengan administrasi negara. Nah, oke. Fungsi yang keempat yaitu menjawab persoalan-persoalan akademik yang semakin berkembang pesat, baik yang berhubungan secara langsung dengan ilmu administrasi negara maupun dengan ilmu pengetahuan yang berada di luar administrasi. Dengan demikian, ilmu perbandingan administrasi negara dapat dijadikan landasan teoritis oleh ilmu lain. Nah, fungsi yang kelima adalah hasil perbandingan akan memperkaya khasanah pengetahuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara. Oleh karena itu, perbandingan administrasi negara berfungsi meningkatkan kualitas administrasi negara yang lebih efisien dan efektif. Oke, untuk fungsi yang terakhir, bahwasanya perbandingan administrasi negara itu mencari dan menemukan teori administrasi negara yang lebih teknologis, yang berdaya guna dan berhasil guna, sehingga pembangunan bangsa dan negara lebih cepat, lebih tepat, dan lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Fungsi-fungsi perbandingan administrasi negara telah dirasakan oleh para penyelenggara negara. Misalnya saja nih ya, misalnya di Indonesia. Di Indonesia pernah berpegang pada sistem pemerintahan parlementer, lalu berubah pada sistem Republik Indonesia Serikat. Dan sekarang Indonesia berpegang pada sistem pemerintahan presidensial. Nah, dengan demikian pula dalam penyelenggaraan demokrasi sistem pemilihan umum, Indonesia pernah menggunakan pemilu dengan sistem pemilihan langsung, sistem distrik, sistem multipartai, sistem 3 partai, dan pada era reformasi ini kembali berpegang pada sistem yang pernah dilaksanakan pada Orde Lama, yaitu multipartai. Nah, dengan demikian secara langsung baik pemilihan calon presiden dan wakil presiden maupun pemilihan calon anggota legislatif. Nah, jadi fungsi perbandingan administrasi negara
akan mendorong ke arah perbaikan berdasarkan hasil analisis dan studi perbandingan. Suatu sistem kombinasi akan lebih besar manfaatnya untuk ditetapkan pada proses penyelenggaraan negara ataupun pemerintahan yang lebih modern, lebih baik, lebih murah, lebih tepat waktu, dan lebih berhasil guna. Nah, hasil-hasil studi perbandingan yang dikombinasikan akan meningkatkan kualitas dari pelayanan pemerintah kepada siapa? Kepada masyarakat. Nah, oke. Sekarang kita masuk kegunaan dari mempelajari perbandingan administrasi negara. Jadi, mempelajari perbandingan administrasi negara berguna untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mencari perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam administrasi negara. Yang kedua, mencari dan menemukan sistem administrasi negara paling efektif dalam mencapai tujuan bernegara. Sedangkan yang ketiga, mencari dan menemukan sistem yang paling tepat untuk digunakan dalam menjalankan kebijaksanaan negara. Sedangkan yang keempat, memperoleh gambar yang menyeluruh tentang kebaikan dan kebutuhan masing-masing administrasi. Yang kelima, mencari metode guna memperbaiki kesalahan ataupun kelemahan dari administrasi negara itu sendiri. Sedangkan yang keenam, mencari alat analisis mengapa administrasi negara yang satu berhasil dan administrasi negara yang lain mengalami kegagalan. Nah, makanya perlu dianalisis. Untuk dianalisis perlu dibandingkan. Oke, yang ketujuh, memperoleh bahan-bahan guna kepentingan studi lebih lanjut. Nah, untuk itu, perbandingan administrasi negara dalam melakukan analisis perbandingan menggunakan berbagai pendekatan. Nah, pendekatan-pendekatan yang digunakan akan menghasilkan suatu pandangan yang berbeda. Misalnya saja, perbandingan dengan pendekatan ekonomi antara Indonesia dan Singapura. Meskipun wilayah Singapura lebih kecil dibandingkan dengan wilayah Indonesia, tapi dalam perbandingannya Indonesia masih jauh tertinggal. Berbeda pula jika perbandingan dengan pendekatan politik, kebudayaan, ideologi, agama, dan sebagainya. Nah, oke, sampai sini saya rasa Ananda harus paham dengan apa yang saya katakan. Kita lanjut lagi. Nah, pada dasarnya, kebutuhan yang mendorong lahirnya studi perbandingan administrasi negara terdiri dari dua kebutuhan. Nah, ini yang terdiri dari dua kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan praktis. Yang kedua adalah kebutuhan teoritis. Nah, kebutuhan praktis ini yaitu kebutuhan dalam arti mengambil dan mempelajari secara lebih mendalam kelebihan-kelebihan administrasi negara yang dimiliki oleh negara lain untuk dikombinasikan dengan sistem administrasi negara yang dimiliki negara perbandingan dengan tujuan memperoleh sistem yang lebih baik untuk diterapkan secara praktis. Misalnya saja nih ya, Indonesia belajar membandingkan sistem pelayanan kesehatan masyarakat dengan negara Singapura. Nah, dari hasil perbandingan, prinsip-prinsipnya diambil dan ditetapkan atau diterapkan di Indonesia. Nah, begitu kalau dilihat dari kebutuhan praktis. Nah, sekarang kita lihat lagi apa sih yang mendorong lahirnya ilmu perbandingan administrasi negara itu? Rupanya yang kedua adalah kebutuhan teoritis. Nah, jadi dalam kebutuhan teoritis ini, bahwasanya ilmu perbandingan administrasi negara menguatkan ilmu administrasi perbandingan sebagai salah satu disiplin ilmu yang dapat dijadikan
landasan teoritis dan praktis di bidang administrasi negara. Persyaratan ilmiah yang harus dimiliki oleh disiplin ilmu seperti ilmu perbandingan administrasi negara juga terdiri dari beberapa. Yang pertama, bahwasanya ilmu perbandingan itu harus memiliki konsep-konsep yang jelas dan universal. Yang kedua adalah merupakan hasil penelitian empiris yang sudah diuji validitasnya. Yang ketiga adalah bersifat sistematik, metodologis, logis, konklusif, dan objektif. Sedangkan yang keempat dapat diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi negara sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada di negara tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke tujuan ilmu perbandingan administrasi negara. Jadi, apa sih kira-kira tujuan dari ilmu perbandingan administrasi negara ini? Nah, yang pertama yaitu tujuannya mengkaji dan menganalisis sistem administrasi negara lain untuk diambil manfaatnya sehingga memudahkan proses penyelenggaraan negara dan pemerintahannya. Nah, tujuan yang kedua adalah mencari pengetahuan tentang rahasia keberhasilan suatu negara dan kegagalan negara lain meskipun menggunakan sistem administrasi negara. Makanya perlu dibandingkan antara sistem administrasi negara yang satu dengan sistem negara yang lain, dengan sistem negara yang lain. Nah, yang ketiga adalah tujuannya mempelajari kebudayaan yang beragam di negara-negara lain. Sehingga kita akan memahami sikap kepemimpinan para birokrat dan penerapan birokrasinya. Nah, tujuan yang keempat adalah mengadakan identifikasi faktor-faktor kultural, faktor-faktor politik, sosial, yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari suatu sistem administrasi negara. Nah, yang kelima, meneliti dan memastikan perubahan yang harus dilakukan setelah mempelajari keberhasilan negara lain. Sedangkan yang keenam, menemukan dan merumuskan kembali konsep-konsep baru mengenai administrasi negara yang lebih universal untuk diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi negara. Yang ketujuh adalah mempercepat keberhasilan tujuan dari pembangunan negara. Nah, ini kita kutip sedikit dari para ahli, yaitu menurut Damar Hadi 1989, dia mengatakan tujuan utama dari ilmu perbandingan administrasi negara itu adalah mengambil manfaat dari sistem yang dimiliki oleh negara lain, kemudian mengombinasikannya dengan sistem yang kita miliki dan menerapkannya dalam kehidupan bernegara. Nah, oke. Kita lanjutkan ke perkembangan perbandingan administrasi negara. Ada di sini saya mengambil 3 teori dari para ahli ya. 3 konsep dari para ahli. Yang pertama yaitu menurut Tri Kadarwati. Nah, pada tahun 1995 beliau menjelaskan bahwa pada masa-masa sebelum awal abad 20, administrasi negara masih merupakan bagian dari studi pemerintahan. Nah, ini dalam arti kata, sebelum menjadi disiplin ilmu dan objek kajian pada tahun 1947, administrasi perbandingan mulai dipelajari, tetapi masih merupakan bagian dari ilmu pemerintahan. Nah, lalu kajian perbandingan administrasi negara ini terus dilakukan oleh para ilmuwan sehingga perbandingan administrasi menampakkan diri sebagai salah satu disiplin ilmu yang patut dikembangkan oleh perguruan tinggi.
Penelitian tentang administrasi ini di berbagai negara ikut menguatkan keberadaan ilmu administrasi negara. Hanya karena itu, hanya karena ilmu perbandingan administrasi negara masih merupakan bagian dari ilmu pemerintahan. Kemunculan ilmu ini jadi terhambat. Nah, sekarang kita masuk bagaimana pula perkembangan perbandingan administrasi negara ini menurut Sondang P. Siagian. Nah, dalam bukunya pada tahun 1990, katanya kata beliau pada tahun 1986 itu adalah tahun lahirnya gerakan scientific management yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor. Dan pada tahun itulah ilmu administrasi negara muncul katanya. Nah, ilmu administrasi ini semakin hidup dan berkembang. Nah, badan puncaknya terjadi pada tahun 1920. Nah, pada tahun 1920 ini menurut Rescue C. Martin, administrasi negara berkembang menjadi studi yang sangat luas. Sementara menurut Bintaro Cokromijojo, perkembangan ilmu administrasi pertama yang ditulis pada tahun 1926 dan tahun 1927 itu menurut Bintaro Cokromijojo. Sekarang kita untuk yang ketiga saya mengambil perkembangan perbandingan administrasi negara menurut William Anderson dan John M. Gauss. Nah, mereka berpendapat bahwasanya pada sampai akhir tahun 1945 administrasi negara masih merupakan studi yang bersifat Amerika katanya. Nah, dalam arti kata negara Amerika masih menjadi simbol kebudayaan yang terkuat dalam sistem administrasi negara. Sehingga studi administrasi negara tidak dapat melepaskan diri dari kebudayaan Amerika atau kultur born dan dikatakan sebagai studi kebudayaan Barat. Oke, dengan berakhirnya materi yang saya bacakan ini, yang saya presentasikan ini, maka di minggu kelima ini saya sudahi materi ini sampai perkembangan perbandingan administrasi negara. Untuk itu, selamat mendengarkan, selamat mempelajari, pahamilah apa yang sudah saya terangkan ini. Di akhir kata, saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.